Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Iqbal selaku dosen pembimbing mata kuliah geometri dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai dilatasi. Saya selaku moderator akan memandu jalannya pemaparan materi dilatasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 yang terdiri dari Aziz Islamuddin, Aisyah Sofia Najubah, Khorisma Khalifatur, Aulia Rahayu, Laili Mufidatul. Untuk pemaparan materi dilatasi terdiri dari 1. Definisi, 2. Persamaan dilatasi dengan titik pusat di O melalui titik 0,0. Yang ketiga, persamaan dilatasi dengan titik pusat di M yang melalui titik A, B. Yang keempat, matriks dilatasi. Dan yang terakhir, hasil kali 2 dilatasi. Untuk materi yang pertama, yaitu definisi. Definisi 4.2.1. Diketahui titik A dan bilangan positif R. Fungsi dA, R, E ke E dikatakan dilatasi atau tarikan terhadap A dengan faktor R jika 1. dA, R dari A itu adalah A. 2. Untuk setiap titik P tidak sama dengan A, dengan dA, R dari P sama dengan itu adalah P aksen. Sedemikian sehingga A kali P aksen sama dengan R kali AP. Untuk selanjutnya, persamaan transformasi dilatasi pada bidang. Misalkan titik P, X, Y terletak pada sebuah bidang kartesius. Titik P, X, Y didilatasikan sehingga diperoleh bayangan titik P aksen melalui titik X aksen, Y aksen. Persamaan yang menghubungkan X aksen, Y aksen dengan X, Y dinamakan sebagai persamaan transformasi dilatasi pada bidang. Persamaan transformasi dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor skalanya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aziz. Kepada Saudara Aziz, dipersilahkan. Selanjutnya, persamaan dilatasi dengan titik pusat di O pada 0,0. Persamaan dilatasi transformasi dengan titik pusat di O 0,0. Pada gambar di samping, dapat dijelaskan bahwa titik P pada X, Y didilatasikan ke titik P aksen pada X aksen, Y aksen oleh dilatasi O, K. Maka berlaku OP aksen sama dengan K kali OP atau OP aksen per OP sama dengan K. Akibat dilatasi ini, segitiga OP aksen P1 aksen sebangun segitiga OP P1. Dapat dijelaskan bahwa OP1 aksen per OP1 sama dengan OP aksen per OP. Dapat juga dijelaskan bahwa X aksen per X sama dengan K, X aksen sama dengan KX. P aksen P1 aksen per P, P1 sama dengan OP aksen per OP. P aksen P1 aksen yaitu Y aksen per P1 yaitu Y sama dengan OP aksen per OP sama dengan K. Jadi Y aksen sama dengan KY. Selanjutnya, jadi persamaan transformasi dilatasi yang berpusat di O pada 0,0 dengan faktor skala K dapat dirumuskan secara umum sebagai berikut. Misalkan titik P pada X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan skala K sehingga diperoleh bayangan titik P aksen pada X aksen, Y aksen. Persamaan transformasi dilatasi ditentukan melalui hubungan
X aksen sama dengan KX, Y aksen sama dengan KY. Ditulis titik P pada X, Y didilatasikan terhadap O, K diperoleh bayangan di titik P aksen pada KX, KY. Yang pertama dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K kurang dari min 1. Pada dilatasi O, K dengan K kurang dari min 1, bayangan sebuah bangun lebih besar dan terletak berlainan pihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Pada contoh gambar di bawah ini, segitiga PQR didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dan skala K kurang dari min 1, mempunyai bayangan yang lebih besar, yaitu P aksen, R aksen, Q aksen. Yang kedua, dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K lebih dari min 1 kurang dari 0. Pada dilatasi O, K dengan K lebih dari min 1 kurang dari 0, dengan sebuah bangun lebih kecil dan terletak berlainan pihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Pada contoh segi 4 ABCD yang didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K lebih dari min 1 kurang dari 0, mempunyai bayangan yang lebih kecil, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Selanjutnya, dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K lebih dari 0 kurang dari 1. Pada dilatasi O, K dengan K lebih dari 0 kurang dari 1, bayangan sebuah bangun lebih kecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Pada contoh gambar di bawah ini, segi 4 ABCD mempunyai bayangan yang didilatasikan pada titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K lebih dari 0 kurang dari 1, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Selanjutnya, dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K lebih dari 1. Pada dilatasi O, K dengan K lebih dari 1, bayangan sebuah bangun lebih besar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Pada contoh gambar di bawah ini, segi 4 ABCD didilatasikan pada titik pusat 0,0 dengan faktor skala K lebih dari 1, mempunyai bayangan yang lebih besar, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skalanya K dengan faktor skala K min 1. Nah, pada dilatasi dengan pusat 0,0 dengan K-nya sama dengan min 1, bayangan sebuah bangun kongruen, artinya bangun tersebut bayangannya akan sama bentuk dan ukurannya, dan terletak berlainan pihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, bisa dilihat pada ilustrasi tersebut, persegi ABCD itu memiliki bayangan yang lebih besar, yaitu persegi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Di mana segi ABC bayangan dari persegi ABCD itu berlainan. Kemudian selanjutnya ada dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K-nya sama dengan 1. Nah, pada dilatasi dengan titik pusat 0,0 dengan K sama dengan 1, bayangan sebuah bangun itu kongruen, artinya sama bentuk dan ukuran, dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, bisa dilihat segitiga
ABC yang dilatasi dengan K sama dengan 1, maka bayangan dari segitiga ABC itu tadi A aksen, B aksen, C aksen terlihat kongruen dan terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Yang materi selanjutnya itu ada persamaan dilatasi dengan titik pusat di M dengan pusatnya yaitu A, B. Nah, persamaan transformasi dilatasi dengan titik pusat di M dengan pusatnya itu di A, B seperti gambar di bawah ini, maka titik P dengan pusat X, Y dilatasikan terhadap titik pusat M A, B dengan faktor skala K. Nah, bayangan dari titik P dengan pusat X, Y, maka akibat dilatasi ini adalah titik P aksen dengan pusat X aksen dan X aksen, Y aksen. Dengan menggunakan cara yang sama seperti kita menurunkan rumus persamaan transformasi refleksi, yaitu dengan titik pusat 0,0 dan faktor skalanya di K, maka rumus persamaan transformasi dilatasi terhadap titik pusat M dengan pusatnya di A, B dengan faktor skala K dapat ditentukan melalui hubungan, yaitu nanti kita dapat X aksennya itu sama dengan A plus K dalam kurung X min A. Lalu kita dapat juga Y aksennya sama dengan B plus K dalam kurung Y min B. Nah, seperti yang terdapat pada PPT, yaitu kita dapat menulisnya dengan titik P dengan pusat X, Y, maka didilatasikan dengan pusatnya A, B, dan faktor skalanya K. Nah, tadi sama dengan P aksennya, maka A plus K dalam kurung X min A, B plus K dalam kurung Y min B. Nah, untuk contoh soalnya, di sini diketahui titik P-nya itu 5,4 dan titik M-nya itu ada di pusat 1,2. Nah, di sini kita suruh menentukan bayangan dari titik P oleh dilatasi berikut ini. Nah, yang pertama, bayangan titik P oleh dilatasi M,1/2. Nah, di sini P-nya tadi kita masukkan, P-nya tadi 5,4, lalu M-nya itu tadi 1,2 kita masukkan, dan faktor skalanya itu di 1/2. Nah, tadi maka diperoleh P aksennya itu tadi sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, P aksennya kan tadi nah, untuk P aksennya itu tadi A plus K sama dengan X min A, maka kita masukkan A-nya itu di situ 1, yaitu di pusat 1,2. Nah, A-nya itu 1, lalu ditambah K-nya itu 1/2, lalu dalam kurung itu X min A. Nah, X-nya itu kan tadi P-nya 5,4, maka kita ambil X-nya itu 5, dikurang A-nya itu 1. Nah, kemudian untuk yang bagian Y aksennya juga kita masukkan seperti data-data yang sudah kita dapatkan. Nah, maka nanti diperoleh P aksennya itu sama dengan 3,3. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bayangan dari titik P oleh dilatasi M, min 1/2.
Nah, ditulis P X, Y, tadi P-nya kan kita dapatkan 5,4, didilatasikan di titik M dengan pusat 1,2 dan skalarnya, faktor skalarnya itu min 1/2. Nah, untuk seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya tadi P aksen itu sama dengan X aksen, Y aksen, maka kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita dapat seperti pada soal yang pertanyaan yang pertama. Nah, maka nanti didapatkan bahwa P aksennya itu sama dengan min 1,1. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Mbak Olia atas waktunya. Untuk materi selanjutnya yaitu matriks dilatasi. Transformasi dilatasi 0,k yang memetakan titik P X, Y ke titik P aksen X aksen, Y aksen ditentukan oleh persamaan transformasi dilatasi 0,k melalui hubungan X aksen sama dengan KX dan Y aksen sama dengan KY. Persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk persamaan matriks dengan manipulasi sebagai berikut. X aksen sama dengan K kali X ditambah 0 kali Y, dan Y aksen sama dengan 0 kali X ditambah K kali Y, atau matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0, 0K kali matriks X, Y. Berdasarkan persamaan yang terakhir, maka dapat ditetapkan bahwa matriks yang bersesuaian dengan dilatasi 0,k adalah matriks K 0, 0K. Matriks tersebut disebut matriks dilatasi 0,k. Contoh soal. Dengan menggunakan matriks dilatasi yang bersesuaian, tentukan koordinat bayangan di titik P di titik P min 2, min 3 oleh dilatasi 0,3. Matriks yang bersesuaian dengan dilatasi 0,3 adalah matriks 3, 0, 0, 3. Misalkan titik P min 2, min 3 dipetakan ke P aksen pada titik X aksen Y aksen dengan X aksen dan Y aksen ditentukan melalui persamaan matriks berikut. Matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 3, 0, 0, 3 ditambah matriks min 2, min 3 sama dengan matriks min 6, min 9. Jadi bayangan atau peta dari titik P min 2, min 3 oleh dilatasi 0,3 adalah P aksen pada titik min 6, min 9. Untuk materi selanjutnya yaitu hasil kali 2 dilatasi. Hasil kali 2 dilatasi yang akan dibahas adalah hasil kali dilatasi dengan pusat yang sama dan hasil kali dilatasi dengan pusat yang berbeda. Pertama, akan dibahas hasil kali 2 dilatasi dengan pusat yang sama. Teorema 4.3.1. Hasil kali 2 dilatasi dengan pusat A pada skala R dengan dilatasi pusat A skala S adalah dilatasi pusat A skala S dikali dilatasi pusat A skala R sama dengan dilatasi pusat A skala RS. Pembuktiannya, diambil pusat dilatasi A berhimpit dengan 0,0. Jika P pada titik X, Y dengan dilatasi pada pusat 0 skala RP sama dengan P aksen pada titik X aksen, Y aksen dan dilatasi pusat 0 pada skala S P aksen sama dengan P double aksen pada titik X double aksen, Y double aksen. Maka X aksen sama dengan R kali X dan Y aksen sama dengan R kali Y. Serta X double aksen sama dengan S kali X aksen sama dengan S kali R kali X. R kali X-nya itu didapat dari X aksennya kan sama dengan R kali X. Sehingga S kali R kali X
dan Y double aksen sama dengan S kali Y aksen. Y aksennya kita rubah menjadi R kali Y, sehingga S kali RY, sehingga S R kali Y. Karena itu untuk setiap I dilatasi pada pusat 0 skala S kali dilatasi pusat 0 skala R, P sama dengan dilatasi pusat 0 skala S kali dilatasi pusat 0 skala R, P sama dengan dilatasi 0 dilatasi pusat 0 skala S, P aksen sama dengan I double aksen sama dengan dilatasi pusat 0 skala SRP. Jadi dilatasi pusat A skala R dikali dilatasi pusat A skala S sama dengan dilatasi pusat A kali dilatasi pusat A skala RS. Contoh soal teorema 4.3.1. Diketahui A pada titik 1,2, B pada titik 2,1, dan G pada titik 3,1. Tentukan A dilatasi pusat A skala 3 dikali dilatasi pusat A skala 2B, dan B dilatasi pusat A skala 1/2 dikali dilatasi pusat A skala 2G. Untuk yang pertama, karena A-nya pada titik 1,2, maka dilatasi pusat A skala 3 dikali dilatasi pusat A skala 2pi sama dengan dilatasi pusat A skala 2 kali 3pi. Sehingga menjadi dilatasi pusat A skala 6pi. Yaitu X double aksen, Y double aksen. Dengan X double aksen min 1 sama dengan 6 kali 2 min 1. 2 min 1 itu kan hasilnya 1 dikali 6, sehingga X double aksen min 1 sama dengan 6. Akibatnya X double aksen sama dengan 7. Yang untuk Y double aksennya, Y double aksen min 2 sama dengan 6 kali 1 min 2. 1 min 2 hasilnya min 1, sehingga Y double aksen min 2 sama dengan min 6. Akibatnya Y double aksen sama dengan min 6. Jadi P double aksen sama dengan dilatasi pusat A skala 3 dikali dilatasi pusat A skala 2P sama dengan pada titik 7, min 4. Yang B, karena Q pada titik 3, min 1, maka dilatasi pusat A skala 1/2 dikali dilatasi pusat A skala 2Q sama dengan dilatasi pusat A skala 2/2Q. Nah, tadi kan skala 2/2, jadinya dilatasi pusat A skala 1Q, yaitu X double aksen, Y double aksen. Dengan X double aksen min 1 sama dengan 1 dikali 3 min 1. 3 min 1 hasilnya 2, sehingga X double aksen min 2 sama dengan 2, akibatnya X double aksen sama dengan 3. Untuk Y double aksennya, Y double aksen min 2 sama dengan 1 dikali min 1 min 2, didapat Y double aksen min 2 sama dengan min 3, akibatnya Y double aksen sama dengan min 1. Jadi, Y double aksen sama dengan dilatasi pusat A skala 1/2 dikali dilatasi A pusat 2Q sama dengan pada titik 3, min 1. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Harisma. Selanjutnya untuk teorema 4.3.3. Kejadian khusus teorema 4.3.1 adalah jika RS sama dengan 1, maka dilatasi pusat A skala R dikalikan dilatasi pusat A skala S sama dengan dilatasi pusat A skala RS sama dengan dilatasi pusat A skala 1 sama dengan 1 yang merupakan fungsi identitas. Oleh karena itu, diperoleh akibat, yaitu inverse dari dilatasi pusat A skala R, atau
dituliskan dengan dilatasi pusat A skala R inverse sama dengan dilatasi pusat A skala 1/R. Kemudian selanjutnya kita akan membahas hasil kali dua dilatasi dengan pusat yang berbeda. Teorema 4.3.3, hasil kali dilatasi, dua dilatasi, yaitu dilatasi pusat A skala R dan dilatasi pusat B skala S dengan A tidak sama dengan B adalah dilatasi pusat C dikali dilatasi pusat C skala RS sama dengan dilatasi pusat B skala S dikalikan dilatasi pusat A skala R dengan C elemen dari garis AB, asalkan RS-nya tidak sama dengan 1. Kemudian pembuktiannya, kita ambil A sama dengan 0, sama dengan 0,0, dan B sama dengan B,0 untuk setiap titik P sama dengan X, Y, dengan dilatasi pusat A skala R dikalikan P sama dengan P aksen, sama dengan X aksen, Y aksen, dan dilatasi pusat B skala S dikalikan P aksen sama dengan P double aksen sama dengan X double aksen, Y double aksen. Diperoleh X aksen sama dengan Rx dan Y aksen sama dengan Ry. Serta X double aksen min B sama dengan S dikali X aksen min B sama dengan S dikali Rx min B sama dengan SR dikali X min SB sama dengan RS X min BS. Dan Y double aksen min 0 sama dengan S dikali Y aksen min 0 sama dengan S dikali RY sama dengan RS kali Y. Karena itu X double aksen sama dengan RXX ditambah B min BS sama dengan RSX ditambah B min BS per 1 min RS dikali 1 min RS. Sedangkan Y double aksen sama dengan RSY. Sehingga P double aksen sama dengan RSX ditambah B min BS per 1 min RS dikali 1 min RS, RSY. Jadi, dilatasi pusat B skala S dikalikan dengan dilatasi pusat A skala R merupakan dilatasi dengan pusat C sama dengan BS min B per 1 min RS dikali 1 min RS, 0 dengan faktor RS. Kemudian untuk contoh soalnya, diketahui A sama dengan 0,0, dan B sama dengan 3,0, dan P sama dengan 2,1. Tentukan A dilatasi B skala S dikali dengan dilatasi pusat A skala R dikalikan P, dan B pusat dilatasinya. Maka jawabannya untuk yang A, dengan menggunakan teorema 4.3.3, karena R sama dengan 4 dan S sama dengan 1/2, maka P double aksen sama dengan P dikali 1/2 dikali 2 ditambah 3 dikurangi 3 kali 1/2 per 1 dikurangi 4 kali setengah dikali 1 min 4 dikali setengah, 4 dikali setengah dikali 1. Sama dengan 4 ditambah 3/2, sama dengan 11/2,2. Dan untuk yang B, jika C pusat dilatasi itu, maka C sama dengan 3 dikali setengah min 3 per 1 min 4 dikali setengah dikali 1 min 4 kali setengah, 0, sama dengan negatif 3/2,0.
Kemudian teorema yang selanjutnya yaitu teorema 4.3.4. Hasil kali dua dilatasi yaitu dilatasi pusat A skala 2 dikali dilatasi pusat B skala setengah sama dengan S setengah garis AB dengan sama dengan S setengah garis AB dengan S setengah garis AB geseran. Untuk pembuktiannya, secara geometri, jika P aksen sama dengan dilatasi pusat A skala 2 dikalikan P, maka garis AP aksen sama dengan 2 dikali garis AP. Dengan cara yang sama, jika P double aksen sama dengan dilatasi pusat B skala setengah dikalikan P, maka BP aksen sama dengan setengah dikali garis BP aksen atau BP aksen sama dengan 2 kali garis BP aksen. Akibatnya, garis AB sama dengan 2PP double aksen atau PP double aksen sama dengan setengah garis AB. Jadi, dilatasi pusat A skala 2 dikalikan dilatasi pusat B skala setengah sama dengan S setengah garis AB. Kemudian, contoh soalnya, diketahui A sama dengan 1,2 dan B sama dengan 3,1. Tentukan A dilatasi pusat B skala setengah dikali dilatasi pusat A skala 2 dikalikan P jika P sama dengan 4,3. Dan B dilatasi pusat B skala setengah dikali dilatasi pusat A skala 2 dikalikan Q jika Q sama dengan 2,4. Jawabannya, untuk yang A, jika P sama dengan 4,3, maka P double aksen sama dengan dilatasi pusat B dikali skala setengah dikali dilatasi pusat A skala 2 dikalikan P sama dengan S setengah garis AB dikalikan P sama dengan S setengah garis AB dikali 4,3 sama dengan 4 plus 2 per 2, 3 min 1 per 2 sama dengan 5,5 per 2. Jika Q sama dengan untuk yang B, jika Q sama dengan 2,4, maka Q double aksen sama dengan dilatasi pusat B skala setengah dikali dilatasi 2 dikalikan Q sama dengan S setengah garis AB dikalikan Q sama dengan S setengah AB dikalikan 2,4 sama dengan 2 ditambah 2 per 2, 4 dikurangi 1 per 2, sama dengan 3,7. Slide selanjutnya. Baik, untuk waktunya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan terkait materi dilatasi. Untuk tanggapan, saran maupun kritik dapat disampaikan pada GCR. Saya tutup, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.